Uangnya apakah dari perusahaan, dari produk, atau dari buyer? Yang membuat kita bisa bergerak memanfaatkan uang itu. Dari buyer. Jadi sumber uangnya itu ada di sini. Jadi uang itu datang awalnya itu dari sini. Nah, itu mindset itu dulu yang perlu kita pahami. Bahwa uang yang membuat bisnis kita bisa bergerak, perusahaan kita bisa bergerak, itu datangnya dari buyer, dari market. Walaupun secara esensinya rezeki itu dari Allah. Tapi kalau uangnya yang mengalir ke perusahaan kita, itu datangnya dari buyer, dari market ya. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuat buyer ini tertarik dan akhirnya membeli produk atau jasa kita. Nah, setelah produk atau jasa kita dibeli, maka dia akan menjadi uang balik ke perusahaan kita, masuk menjadi income atau berupa cash ya. Cash itu cashnya bisa berupa dana cash atau transfer. Ini menjadi income, masuk menjadi income perusahaan. Income-nya ini masuk menjadi namanya, kalau di dalam kalau uangnya misalnya harga barang 100.000, kemudian ongkir 15.000, maka yang kita dapatkan uangnya totalnya berapa? Uang yang masuk ke perusahaan 100.000 apa berapa? Kalau Lisa berapa yang masuk ke perusahaan? Uangnya harga barang 100.000, kemudian ongkirnya 15.000, maka yang masuk ke kita, yang masuk ke perusahaan berapa? Berapa? 85. Kalau menurut tadi berapa yang masuk ke perusahaan? Sama 85 dikurangi ongkir. Kan harga barang 100.000, ongkirnya 15.000. Berapa yang masuk ke perusahaan? Kotornya 85. Kotornya 85. Dari mana datangnya 85? Dari harga produk dikurangi ongkir. Harga barang 100.000. Barang 100.000. Harga jual ya. Kemudian ongkir 15.000. Customer membayar ke kita berapa? 115.000. 115.000 customer bayar kan? Ditambah ini dong. Masa kita yang nombokin ongkirnya? Iya, betul. Jadi customer bayar 115.000. Tapi yang masuk ke perusahaan berarti berapa? 100.000. 15.000 langsung dikeluarkan untuk ongkir. Jadi 15.000 itu hanya lewat ke kita, gitu. Paham kan? Jadi 15.000-nya ini bukan uang kita, dia tidak mengalir ke darah perusahaan. Dia hanya lewat, tapi habis itu dikeluarkan. Ibaratnya keringat. Jadi kita minum, tapi dia dikeluarkan lagi, gitu. Nah, dia tidak menjadi tidak masuk menjadi darah daging, gitu, kira-kira begitulah ya. Tapi dia membuat barang ini bisa sampai ke customer. Nah, jadi yang masuk menjadi income kita adalah senilai 100.000-nya. Yang 15.000 langsung sebagai biaya ongkir. Ini masuk ke relasi kita, masuk ke mitra kita yang bernama ekspedisi. Jadi apa ke JNE atau kemana gitu kan. Jadi yang masuk ke perusahaan hanya 100.000 sebagai income, yang 15.000-nya masuk sebagai ongkir. Nah, 100.000 ini tentu ketika kita menjual produk atau jasa, kalau kita punya barang, kita dapat modal barang harganya 100.000, mungkin nggak kita jual juga 100.000? Ya mungkin kan, kita nggak dapat apa-apa dong, ngapain kita mikir gitu kan, mikirkan gimana cara menjualnya, tapi kita menjual seharga modal, jadi nggak mungkin. Jadi tentu ada selisih antara modal dengan dengan harga jual. Nah, di income ini nanti terpecah lagi dua, menjadi ada modal dan ada harga jual. Jadi dari income, nah tuh, terima kasih Pak Mas. Dari income ini nanti ada sebagiannya berupa, ini tentu terdiri dari modal atau yang biasa disebut HPP. HPP itu harga pokok
apa namanya HPP itu? Harga perolehan. Apa ya? Harga pokok perolehan. Kalau nggak salah ya. Harga pokok perolehan kayaknya. Harga pokok perolehan. Pokoknya ini HPP itu sampai kita bisa mendapat barang itu. Jadi bukan hanya harga barang. Jadi misal kita beli barangnya itu modalnya kita belanja di Tanah Abang misalnya. Harga barangnya 20.000 misalnya. Jadi misal harga barang 20.000. Kemudian kita ke Tanah Abang ongkosnya kalau dibagi kita ongkosnya itu 10.000. Tapi 10.000 ini kita bisa membeli satu kodi untuk satu kodi barang. Satu kodi kan berarti 20 piece ya. Berarti ongkos per piece-nya jadi berapa? Berarti 500 rupiah. Nah ini dimasukkan. Jadi biaya barang, kemudian ongkosnya jadi 500 rupiah. Jadi ongkosnya 500 rupiah. Apalagi yang membuat kita bisa mendapatkan barang ini? Nah itu dihitung, ini 500 rupiah. Berarti 20.500. Apalagi misalnya kita mendapat barang ini pakai upah panggul. Ketika ngangkut barangnya kita nggak bisa bawa sendiri, pakai upah. Upahnya 10.000 misalnya, 20 piece berarti 500 lagi. Jadi dihitung semua biaya-biaya. Jadi biayanya ada upah panggul, ada ongkos apa namanya? Ongkos transport. Kemudian ada upah panggul 10.000, ada apa lagi gitu. Misalnya makan jajannya gitu ya. Ada jajan biasalah kalau mampir gitu kan, namanya ke pasar banyak jajanan menggoda. Terutama kalau saya yang belanja. Jajannya 40.000. Lebih mahal dari harga barang. Nah, ini dihitung semua nih, apalagi biaya-biayanya dihitung. Termasuk misalnya ada biaya apa lagi? Misal bisa juga ada, ini satu pendekatan hanya biaya barang. Bisa juga nanti untuk membuat barang ini terjual, kita nanti ada komisi penjualan misalnya. Ada komisi penjualan sebesar 500 rupiah atau 1.000 rupiah misalnya per piece komisi penjualan. Nah, komisi penjualan masukkan. Jadi misal komisi untuk CS misal ya. Komisi untuk CS-nya udah 100.000 misalnya, 100.000. Misal komisi CS 10.000 per piece. Nah, ini per 20 piece. Ini berarti di total per 20 piece, totalnya berarti kan 60.000 dibagi 20. Maka jadinya berapa? 3.000 per piece ya. Per piece. Nah, terus komisi penjualan 10.000 per piece. Nah, biaya-biayanya dihitung. Nah, itu biaya supaya kita dapat memperoleh barang supaya bisa dijual. Itu dihitung. Berarti kita punya HPP senilai berapa nih? 20.000 ditambah 3.000 ditambah 10.000. Jadi 33.000. Maka HPP kita adalah 33.000. Nah, itu yang namanya HPP. Paham sampai di sini? Harga pokok penjualan, ya betul. Ya, harga pokok perolehan. Kayaknya agak aneh rasanya gitu. Penjualan, harga pokok penjualan. Nah, jadi HPP itu seperti itu dihitungnya. Bagaimana biaya-biaya yang membuat kita harus keluarkan sehingga kita bisa mendapatkan penjualan. Nah, itu masukkan semuanya di dalam HPP. Nah, itu pendekatan pertama. Jadi ada dua pendekatan si HPP, tinggal kita mau pakai yang mana. Kalau satu pendekatan semua pengeluaran termasuk komisi dimasukkan sebagai HPP. Ada juga pendekatan kedua, HPP-nya hanya sampai perolehan aja. Sampai perolehan, nanti kalau komisi nanti dimasukkan sebagai biaya expenses, ada yang seperti itu. Tapi kalau saya lebih nyamannya untuk yang terutama kalau yang sudah terhitung per variable piece, itu mending masukkan ke dalam HPP. Jadi supaya terhitung satu piece itu biayanya sekian. Jadi kita langsung dapat harga yang memang margin sudah di luar biaya-biaya itu. Nah, jadi kalau misalnya HPP-nya 33.000, kita jual barang senilai 100.000, maka kita punya margin sebesar 67.000. Itu disebutnya margin. Dan itu belum untung ya. Jadi jangan salah, jangan langsung dianggap untung. Karena itu baru margin dan itu masih bayang-bayang. Artinya belum uang. Maka marginnya
Jadi selisihnya itu bukan keuntungan. Ini selisih, itu disebut margin. Ini senilai 67.000. Berarti setiap terjual satu piece, kita ada margin 67.000. Margin itu calon keuntungan, gitu, kira-kira. Jadi dia masih calon keuntungan, belum tentu untung. Karena bisa jadi ternyata kita jualannya rugi. Terjualnya 1000 piece, tapi pas dihitung ternyata pengeluarannya lebih dari nilai 67.000 dikali 1000 piece. Itu bisa jadi ini. Makanya yang sering membuat kesalahan yang sering membuat bisnis itu tiba-tiba penjualan banyak tapi kok nggak ada cashnya, kok nggak ada duitnya, karena berpikirnya ketika ada uang masuk itu berarti untung. Apalagi kalau emak-emak yang bisnis, biasanya begitu ada penjualan, duit gua nih pakai jajan, anak mau ini dijajanin, beli apa gitu kan, ada uang, itu termasuk saya juga sih ya. Kalau udah ada penjualan nih, beli apa ya gitu. Itu kesalahan besar sebetulnya ya, sudah tahu salah sebetulnya. Nah itu, jadi itu kesalahan di dalam mengelola keuangan bisnis ya. Jadi seharusnya yang paling penting, pertama catatannya harus dipisah, kemudian yang kedua ini adalah margin bukan untung. Nah kita balik lagi ke alur tadi ya. Jadi ini tadi kita marginnya 67.000. Kita balik ke sini. Ini. Jadi kita dapat margin harga jual 100.000, margin 67.000 ya. Nah, berikutnya ketika terjadi penjualan, berarti tentu ketika terjadi penjualan kita ada upaya kan? Upaya supaya terjadi penjualan. Upaya-upaya itu ini pekerjaan perusahaan. Jadi upayanya misal ada biaya marketing, itu semua ada biayanya. Supaya bisa terjadi penjualan itu tidak dengan diam-diam aja langsung ada penjualan gitu. Tentu ada upaya. Nah, upaya ini ada biaya. Ini ada biaya, misalnya ada biaya marketingnya. Ini biaya-biaya, namanya biaya atau expenses. Nah, expenses ini yang macam-macam lah. Misalnya ada biaya marketing atau biaya iklan. Iklannya misalnya berapa. Kemudian ada lagi biaya tenaga kerja. Tenaga kerjanya dihitung semua, berapa gajinya. Kemudian apalagi deh, operasional expenses itu misalnya perlu ngeprint, kemudian listrik, komunikasi, biaya-biaya semuanya dihitung semua. Komunikasi, kemudian ada biaya apalagi, paket data dan lain-lain. Nah itu biaya-biaya itu semuanya dihitung dalam satu variabel, berapa biaya satu bulan totalnya. Kan biaya biasanya hitungan per bulan ya. Total biaya yang dikeluarkan sehingga bisa mendapatkan income ini berapa dihitung. Biasanya biaya ini kan per bulan. Nah ini dihitunglah berapa biaya totalnya. Nah kemudian setelah dihitung biaya total berapa, itu namanya expenses atau OPEX. Biasanya disebut OPEX, operational expenses ya. Ini namanya OPEX yang diselengkap ini, operational expenses. Jadi ketika terjadi penjualan, kita misalnya terjual 1000 piece kali 1000 piece. Nah ini bukan secara omset kita dapat uangnya segini kan, 1000 kali 100.000, maka omset kita 100 juta omsetnya. Nah yang 100 juta ini namanya omset. Jadi ada omset, uang yang masuk itu bulat-bulat, itu namanya omset. Omsetnya berarti 100 juta. Tapi yang menjadi uang itu, omset itu kadang kita lupa nih, omset dihitung sebagai keuntungan. Padahal omset itu belum dikeluarkan modal, belum kena hajar biaya gitu. Nah omset ini dia harus dikurangi dulu dengan biaya-biaya. Modalnya dulu yang pasti harus keluarkan HPP. Jadi omset kurangin HPP dulu. Omset kurangin HPP, tadi kan HPP-nya 33 ya. Omset dikurangi HPP ini yang kita namakan sebagai
Kalau di format laporan kita 33, berarti 33 kali 1000 juga ya? 33 juta. 33 juta berarti 67 juta. Nah, itu ini yang kalau di kita namakan sebagai apa tuh namanya? Gross ya. Ya, gross profit. Kalau di report kita menamakannya sebagai gross profit. Jadi gross profit itu baru omset dikurangi dengan modal barang. Nah, kemudian kalau di kita karena kita pakai iklan berbayar, pakai FB Ads yang itu terhitung secara ininya, kita pengen tahu berapa hasil setelah kita beriklan ini untung apa rugi gitu. Walaupun belum untung-untung banget, di situ masih calon untung juga, karena nanti yang kita kurangi di situ baru dikurangi biaya iklan, karena biaya iklannya lumayan besar ya. Nah, gross profit dikurangi biaya iklan. Misal kita ngiklannya sampai untuk mendapatkan penjualan 67 juta, kita ngiklan sehari misalnya 500.000 misal, berarti 25 hari berapa tuh? 500.000 per hari. Maka biaya iklan yang sudah di omset yang sudah dikeluarkan HPP itu masih kita baru dapat gross profit. Gross profit ini nanti dia harus kehajar oleh biaya expenses. Nah, biaya expensesnya ini semua. Jadi harusnya ini dikurangi semuanya. Tapi untuk kasus di perusahaan kita, karena kita menggunakan traffic berbayar yang itu perputarannya cepat per hari, maka kita harus pastikan apakah iklan kita menghasilkan atau tidak. Karena kalau begitu tidak menghasilkan, kita harus memperbaiki atau mematikan iklan yang tidak menghasilkan. Nah, makanya kita perlu kontrol day to day. Jadi gross profit ini kita langsung kurangi iklan setiap hari. Jadi biaya iklannya kita kurangi. Ini per hari kita buat reportnya. Per hari berapa penjualan, berapa iklan. Nah, gross profit dikurangi iklan ini kita dapat gross profit 2. Jadi dia masih gross, masih belum net, tapi kita menamakannya net profit ya. Di tabel kita menamakan net profit. Tapi sebenarnya dia adalah gross profit 2. Nah, kemudian gimana caranya kita mengontrol ini iklan boleh lanjut atau enggak? Maka kita hitung dulu ROI. Nih, kita bisa tahu ini iklannya bagus apa enggak, kita hitunglah ROI. ROI itu artinya return of investment. Jadi artinya kan yang kembali dari yang diinvestasikan. Jadi kita hitung kembalinya berapa dari yang kita investasikan. Maka kita hitung iklannya berapa. Kan tadi iklannya berapa nih nilainya? Tadi kita ngiklan senilai 12.500 kan? 12.500.000. Nah, jadi ROI itu adalah net profit. Jadi yang sudah dikeluarkan iklannya salah. Oh ya, net profit. Net profit ini maksudnya gross profit 2 ya. Net profit dibagi dengan uang yang kita investasikan. Yang diinvestasikan itu iklannya, biaya iklan. Jadi uang yang sudah kita investasikan, uang yang sudah dikurangi biaya iklan dibagi dengan biaya iklan. Berarti net profitnya berapa nih? 54.500.000 dibagi biaya iklannya 12.500. Berapa nih? Ini positif apa negatif? Positif. Pasti positif ya, karena 67 kurang ini udah positif. Artinya apa kalau positif? Kalau positif berarti sudah ada netnya, ada untungnya gitu ya, ada netnya. Nah, jadi ini ketika net profitnya positif berarti masih untung, masih calon untung karena belum kena hajar ini. Jadi expenses yang ini jadi tinggal ngukur-ngukur aja expenses kita tuh sebulan berapa. Nah, jadi kalau per hari itu udah calon-calonnya kayaknya ini bakalan nggak kena nih, expenses kita nggak dapat nih. Nah, itu kita perlu lakukan tindakan supaya ngejar expensesnya jangan sampai kebablasan gitu, sampai akhir bulan ternyata nggak cukup bayar expenses bulanan gitu. Nah, jadi kita perlu kontrol di situ. Jadi ROI itu jadi net profit itu untuk kontrol di situ. Kita udah punya net profitnya berapa, karena ini nanti harus dikeluarkan lagi biaya operasional bulanan. Nah,
untuk menghitung untung tidaknya besar ROI ini kita hitung, kita perlu ROI untuk menentukan apa yang kita lakukan berikutnya. Ketika hasilnya besar, untung sih tapi kecil. Nah, kalau untung tapi kecil, jangan coba-coba ambil langkah untuk langsung scale up gede. Jadi kalau untung tapi kecil, coba perbaiki lagi, yang sudah bagus pertahankan, tambah lagi itu iklannya. Nah, kalau ini kan kita berarti positifnya berapa nih? 54 dibagi 12. Berarti kan lebih dari 100% ya. Lebih besar untung daripada ini kan. Berarti berapa, sekitar 24 48 400% ya. Kalau segini 400 sekian persen nih. Benar nggak sih? 4 kali ini kan 48. 48 50 410% gitu ya, lebih kurang gitu. Nah, ini kalau udah sampai 400-an%, kalau lebih dari 200% dan itu berlangsung stabil 2 hari 3 hari, itu iklan berarti bagus dan winning. Maka iklan boleh diperbesar. Artinya dengan pola yang sama, dengan kita berinvestasi senilai 12.500.000, kita kembalinya dapat 54 juta. Itu asik apa asik? Ngeluarin 12 juta dapatnya 4 kali lipat, berarti kan 400%. Berarti kita mengeluarkan 12 juta dapatnya 54 juta. Kalau misalnya ini per hari ya, mudah-mudahan jadi per hari gitu ya. Mudah-mudahan ini per hari ya. Nah, kalau ini per hari segini, berarti kalau kita mau kita perlu net profitnya 100 juta, ya tinggal naikin 2 kali lipat aja, sehari udah kejawab itu kebutuhan 100 jutanya gitu kan. Tapi kalau kita butuh 1M yang kita butuhkan, berarti kita lipat kalikan, kita butuhnya berapa kalinya gitu. Nah, kita jadi bisa mengukur dari sini, kita masih butuh berapa ya ininya, kita mau keuntungan kita berapa. Nah, kita lipat kalikan dengan pola yang sudah winning ini. Nah, jadi inilah pentingnya kenapa kita mengukur ROI day to day. Nah, tapi yang perlu diingat, ketika ROI-nya positif, tapi positifnya kecil, jangan langsung nge-push iklan. Jadi kita kan iklannya, iklan itu sangat dinamis ya, apalagi di FB itu dinamis banget. Jadi kalau untung tapi kecil itu artinya masih di bawah 100%, masih 20%, 30%. Itu iklannya pertahankan, tapi tambah scale up-nya tipis-tipis. Nah, ini untungnya kalau sampai 3 hari berturut-turut masih untung, dan untungnya di atas 50%, apakah lagi kalau di atas 100%, itu pertanda bahwa kita harus segera scale up. Kenapa harus scale up? Scale up itu artinya kita perbanyak lagi dengan pola yang sama. Kenapa harus segera scale up dan nggak usah ditunda-tunda? Karena pola pasar berarti pada saat itu sedang bagus-bagusnya. Kalau kita lama-lama bisa jadi berubah. Jadi misal kita nantilah ditunda lagi minggu depan. Bisa jadi orang di saat itu udah kehabisan uang, udah gajiannya udah habis, udah kepake, perencanaannya udah banyak banget gitu. Nah, jadi ketika udah 3 hari berturut-turut udah kelihatan bagus, atau bahkan sehari udah kelihatan bagus, besok pagi dilihat udah bagus nih iklan ini, udah calon-calon winning lagi nih hari ini, udah calon-calon bagus, udah langsung naikkan. Jadi naikannya langsung, jangan lama-lama dan jangan sedikit-sedikit. Jadi seharusnya kaidah untuk scale up itu jangan kecil-kecil, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita udah lihat udah dia winningnya sampai 400%, kemudian stabil, dan besoknya tanda-tanda winning lagi, langsung scale up sebesar-besarnya, sebesar daya kemampuan kita membayar biayanya tentunya, karena ini ada biayanya. Artinya kita harus siapkan cashnya untuk membayar biaya iklan, karena kalau enggak biaya iklannya akan mati dan kita besoknya nggak bisa ngiklan lagi. Jadi kita harus ngatur nafas juga, karena apalagi sekarang dengan sistem COD, jadi kita harus hitung uang kita kembali laginya itu, ini kan masih angka nih segini, tapi kalau COD ini belum jadi duit nih, karena sistem sekarang itu COD, jadi dia belum jadi duit segini, masih nunggu 5 hari ke depan baru itu balik ke kita, paling cepat 5 hari, 3-5 hari baru itu masuk ke kas kita. Tapi kalau dia gagal COD, nah itu juga perlu diperhitungkan. Itu kelemahan COD yang sangat menyakitkan bagi pedagang ya untuk saat ini. Nah, jadi untuk yang COD, hitung cash flow-nya, berapa hari baru uang kita kembali, baru kita bisa punya energi berapa untuk men-scale up. Nah, tapi scale up-nya harus disegerakan. Nah, jadi nanti kita tinggal hitung berapa kebutuhan kita, langsung segerakan dikali sekian kali lipatnya gitu. Nah, makanya kalau iklannya udah bagus,
Sekarang kita harus gerakan scale up sekian kali lipat gitu. Tapi tetap dengan dikontrol. Ketika dia bagus lanjutkan, nggak bagus cepat matikan. Nah, iklannya harus dikontrol dengan acuan-acuan KPI-nya nggak boleh lewat. Nah, KPI-nya berarti dia nggak harus tetap segini ROI-nya. Kalau besoknya ternyata ROI-nya minus, nah itu hati-hati. Berarti minusnya bisa jadi ngurangin keuntungan hari sebelumnya dan bahkan bisa jadi totalnya rugi gitu. Nah, jadi di situ yang harus kita kontrol tuh ROI-nya masih untung nggak? Kalau positif terus bablas naikin lagi gitu ya. Nah, itu sampai sini sampai kita net profit. Nah, kemudian cerita selanjutnya dari uang kita, alirannya ini masih net profit ya. Masih gross profit sebetulnya. Nanti ketika akhir bulan keluarlah waktunya, sampai waktunya untuk kita mengeluarkan biaya-biaya. Ada biaya gaji, ada biaya pakai data, ada telepon dan lain-lain yang itu nanti sampai 1 bulan itu akan keluar semua gitu. Nah, jadi ini harus kita persiapkan supaya expenses-nya bisa terbayar. Nah, selesai keluar expenses barulah dia benar-benar menjadi net profit. Jadi gross 2 atau net profit yang versi kita itu gross profit 2 dikurangi expenses atau OPEX ya. Operational expenses, itulah baru menjadi net profit. Baru itu menjadi keuntungan. Dan itu namanya laba per bulan. Jadi labanya. Nah, ini laba per bulan. Gitu. Tapi laba itu pun hati-hati juga setelah ini laba dalam 1 periode bulan. Bisa jadi laba itu belum keuntungan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa gitu kira-kira? Ini udah laba nih. Di laba ruginya kalau secara secara laporan keuangannya untung, laba rugi. Tapi masih bisa kemungkinan ini belum perusahaan justru tidak berkembang. Kira-kira apa penyebabnya? Apa? Barang retur bisa jadi karena kita sistemnya COD kan, udah dihitung ini, tahu-tahu pas ini tahu-tahu balik 1 truk gitu, barang balik, balik ya, tahu-tahu barang balik 1 truk, nilainya lebih dari nilai net profit misalnya gitu. Atau mudah-mudahan nggak pernah terjadi di negeri mimpi. Atau misalnya yang biasanya lalai juga nih udah net profit, udah untung gitu. Padahal lupa ketika pertama memulai, ini kita misalnya ketika pertama memulai ada pakai modal keluarga misalnya gitu. Atau pakai modal, mudah-mudahan nggak pakai modal pinjaman bank. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang pinjaman bank terkait bank gitu. Nah, jadi yang kayak gitu tetap harus dihitung. Jadi nanti makanya perlu ada laporan pembukuan keuangan karena nanti ada laba rugi, ada neraca dan ada cash flow. Nah, di sini ininya. Jadi ini alur kenapa kita harus jaga titik-titik ini. Jadi yang harus dijaga tuh ini. Nah, nanti selanjutnya kita akan cerita bagaimana alurnya sehingga bisa mendapatkan ROI yang besar. Dari mana datangnya omset alurnya. Oke.